Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas nih mengenai asuransi melahirkan. Nah teman-teman, di produk asuransi Allianz ini ada beberapa pilihan asuransi melahirkan. Nah secara khusus kita akan membahas di produk Alicia Protection Life, yaitu Alicia Hospital and Surgical Care Premier Syariah Plus. Seperti apa produknya? Yuk kita bahas. Nah, di sini ada seorang wanita berusia 25 tahun menghubungi saya minta dibuatin nih penawaran asuransi melahirkan. Di sini premi berkala setiap bulannya adalah 1,5 juta. Di produk asuransi syariah, premi disebut dengan kontribusi berkala. Alicia Protection Life ini adalah produk unit link. Tapi kalau kalian tidak suka dengan unit link, boleh nih request untuk dibuatkan yang tanpa unit link. Nah, di sini kita akan bahas yang versi unit link. Di produk Alicia Protection Life ini, asuransi jiwa wajib diambil. Santunannya mulai dari 100 juta. Nah, di sini karena ambil plan yang premi 1,5 juta per bulan, maka santunan asuransi jiwanya minimum yang bisa diambil adalah 186 juta. Ini akan cair untuk keluarga apabila terjadi resiko meninggal dunia sebelum usia 100 tahun. Iuran per bulannya ini 31 ribuan. Ini sudah dipotong ya dari kontribusi berkala. Dan di produk Alicia Protection Life ini ada tambahan 25 juta santunan meninggal dunia akibat kecelakaan. Nah, manfaat utama yang akan kita bahas adalah HSCP Syariah Plus 99. Kenapa 99? Karena mengcover hingga usia 99 tahun. Nah, dari usia 25 tahun ditambah 74 tahun mendatang, ini 99. Di sini yang diambil adalah plan klasik. Pilihan plannya pun beragam mulai dari basic, basic plus, klasik, klasik plus, esensial, esensial plus, dan elite plus. Iuran asuransi per bulannya teman-teman bisa melihat untuk usia 25 tahun ini 292.000 per bulan. Nah, ini informasi saja ya teman-teman ya. Jadi detail dari kontribusi yang kita bayarkan ini adalah iuran asuransinya per bulannya. Dan di sini ditambah manfaat melahirkan, yaitu kehamilan dan nifas. Untuk manfaat melahirkan ini mengcover hingga usia 46 tahun. Nah, teman-teman bisa perhatikan jika berusia 25 tahun ini mengcover hingga 21 tahun mendatang dari usia 25 tahun. Dan dan besar iuran asuransi per bulannya ini lumayan ya teman-teman, 436.000 per bulan. Kenapa lebih besar? Karena resiko melahirkan itu sebenarnya bukan resiko yang merugikan, tapi melahirkan itu adalah sebuah keberkahan. Sedangkan untuk resiko-resiko yang merugikan itu justru yang biaya asuransinya lebih murah teman-teman. Jadi asuransi itu unik. Kalau untuk hal yang tidak merugikan malah iuran asuransi per bulannya lebih tinggi. Pak Petrus, lebih baik simpen duit sendiri dong 400.000 per bulan daripada berasuransi untuk melahirkan. Nah, ini pilihan teman-teman. Kalau menurut teman-teman lebih menguntungkan nyimpen duit sendiri, silakan. Tapi kalau menurut teman-teman lebih menguntungkan dengan berasuransi, pilihan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, di sini informasinya transparan sekali. Total iuran asuransi per tahunnya 8 jutaan. Jadi artinya uang 8 jutaan ini sudah pasti hangus nih setiap tahunnya. Di halaman 5 ada informasi seperti ini. Jangan salah mengartikan ya. Ini adalah jika berusia balita, maka santunan meninggal dunianya ini tidak 100%, kecuali sudah berusia 5 tahun ke atas. Jadi ini untuk usia tertanggung balita ya teman-teman ya. Ini ada informasi mengenai manfaat meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan, tapi secara garis besar ini teman-teman boleh membaca sendiri karena di sini kita fokus pada
manfaat melahirkannya saja. Kontribusi per tahunnya adalah 18 juta, yaitu 1,5 juta dikali 12. Dan besaran nilai investasinya perkiraannya teman-teman bisa melihat di halaman ke-8. Untuk pilihan subdana juga sebenarnya bisa dipilih ya teman-teman. Nah, kita masuk ke intinya, yaitu di tabel manfaat. Untuk program melahirkan ini sebenarnya ada asuransi selain HSCP Plus, yaitu di MaxiViolet dan SmartMed Premier. Tapi kenapa saya bahas yang HSCP Plus? Karena ini produk yang paling baru. Kalau teman-teman mau dibahas untuk produk SmartMed Premier dan MaxiViolet, boleh ya request. Untuk plan klasik ini, wilayah Indonesia ini 100% diasuransikan. Untuk di luar negeri ini berlaku pro rata. Silakan teman-teman perhatikan untuk wilayah pertanggungannya. Jadi tetap di cover ya untuk di luar Indonesia. Tapi berlaku pro rata, tidak 100%. Dan coveragenya ini mencakup untuk kamar dengan 2 tempat tidur dan kamar mandi di dalam. Dan pilihan mana yang lebih besar antara kamar 2 tempat tidur kamar mandi dalam atau harga kamar 700.000. Untuk penjelasan soal ini semoga teman-teman paham ya. Jadi artinya kalau ada rumah sakit yang harga terendah kamar 2 tempat tidurnya itu lebih dari 700.000, itu tetap di cover sesuai tagihan ya. Misalnya nih rumah sakit di Pondok Indah, itu harga kamar terendah di 2 tempat tidur kamar mandi dalamnya itu misalnya 1 juta. Itu tidak masalah, tetap di cover sesuai tagihan. Semoga paham ya. Lalu untuk manfaat lainnya ini di cover sesuai tagihan ya teman-teman ya. Kamar ICU dan sebagainya, ini pembedahan lengkap sekali. Ini tidak akan saya bacakan satu persatu. Yang pasti ini udah mantap sekali teman-teman. Selain itu juga ada tambahan manfaat lain yang tidak ada nih di asuransi lain, yaitu alternatif inpatient care, rehabilitasi lanjutan, konsultasi psikiater rawat jalan, pengobatan tradisional. Ini tidak ada di asuransi lain. Jadi ini mantap banget teman-teman. Biaya pendamping ini untuk mereka yang menemani pasien itu diberikan jatah per hari 350.000 untuk makan. Dengan catatan harus tagihannya masuk di bil rumah sakit. Santunan harian juga ada di sini. Ini bisa diklaim jika seluruh tagihan sudah dibayarkan oleh BPJS atau asuransi lain. Manfaat penyakit kritis, perawatan darurat, dan manfaat tambahan juga lengkap sekali ada di HSCP Plus ini. Batas manfaat tahunannya 5 miliar, jadi lega banget. Dan bisa ditambahkan juga dengan booster manfaat tahunan, itu harus diambil di awal kalau menginginkan manfaat yang lebih. Nah, ini manfaat untuk kehamilan persalinan nifasnya. Batas tahunannya ini 30 juta per tahun dengan koasuransi 20%. Artinya nasabah turut membayar 20% dari tagihan. Untuk pemeriksaan sebelum dan sesudah melahirkan ini jatahnya 5 juta rupiah per tahun. Lalu untuk melahirkan normal atau abnormal, melahirkan dengan pembedahan, keguguran atau aborsi legal, komplikasi kehamilan, ini per tahun polis diganti sesuai tagihan selama tidak melebihi limit 30 juta per tahun. Dan harap diperhatikan juga ini 20% berlaku ya teman-teman ya. Pak Petrus, kok ini nasabah turut membayar 20%? Nggak ada tuh yang nggak perlu bayar. Ketentuannya seperti itu teman-teman. Jadi di produk ini memang nasabah tetap wajib membayar 20% dari tagihan. Waduh Pak Petrus, kalau gitu mending nyimpen duit sendiri dong. Nah, kembali lagi pilihan ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian lebih worth it untuk nyimpen duit sendiri, silakan. Tapi kalau menurut kalian secara perhitungan itu lebih menguntungkan di asuransi, ya boleh juga silakan. Ketentuan rawat inap itu minimum 1 kali 6 jam. Dan ini pengecualian ada di halaman 14, bisa dibaca ya teman-teman ya, supaya jangan ada rasa kecewa jika terjadi penolakan klaim. Nah ini yang penting banget. Di halaman 15 juga termasuk ini pengecualian. Nah di halaman 16 ini pengecualian tentang kehamilan. Ini boleh teman-teman baca, tidak terlalu panjang ya, silakan dibaca. Yang pasti
kita harus mengikuti semua ketentuan yang ada. Di pasal pengecualian tadi mengacu ke nomor 6 dibilang nih. Nah, di sini nomor 6 sudah diberikan informasi yang jelas ya untuk kehamilan, baik itu pra, selama, pasca kehamilan, termasuk komplikasi kehamilan karena kecelakaan, keguguran atau kelahiran penghentian kehamilan, perawatan prakehamilan atau setelah melahirkan atau komplikasi disfungsi atau kekurangan, kontrasepsi, sterilisasi, metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, dan semua jenis bantuan prosedur reproduksi, semua terapi hormonal yang berhubungan dengan sindrom premenopause termasuk semua komplikasi yang terjadi ini dikecualikan. Yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk usia masuknya nih teman-teman. Usia masuk ini maksimal di 70 tahun untuk manfaat meninggal dunia. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah untuk masa tunggu. Masa tunggu manfaat maternity ini adalah 280 hari kalender. Jadi selama 280 hari kalender itu belum bisa melakukan klaim. Nah, itu harap dijadikan acuan teman-teman, harap diperhatikan. Pak Petrus, preminya tinggi banget, 1,5 juta per bulan, ada gak yang lebih rendah? Bisa teman-teman, ini 1,5 juta per bulan karena ambil plan klasik. Tapi plan klasik ini adalah plan rekomendasi saya. Sebab plan di bawah klasik ini manfaatnya itu kalau boleh jujur masih belum terlalu mantap. Di klasik ini sudah mantap sekali teman-teman. Pak Petrus, untuk daftar itu perlu lakukan tes medis gak? Untuk tes medis atau enggaknya itu ditentukan dari hasil jawaban pertanyaan kesehatan. Kalau pertanyaan kesehatannya itu ditemukan riwayat kesehatan yang kurang baik, maka dari pihak Allianz akan meminta nih nasabah melakukan tes medis. Tes medis yang diminta itu akan sesuai dengan riwayat penyakit yang ada. Dan dari hasil tes medis tersebut akan ditentukan apakah nasabah diterima atau diterima dengan pengecualian atau diterima dengan substandar alias bayar preminya atau biaya asuransinya lebih mahal atau bahkan dikecualikan alias ditolak. Nah, pembahasan kita sampai di sini. Kalau teman-teman masih ada yang kurang mengerti, mau ditanya, mau membahas bareng-bareng, silakan. Sangat welcome. Bebas aja, teman-teman boleh WA, nomor WA saya ada di pojok kanan atas layar di 0856781031. Semoga video ini bermanfaat. Bagikan nih video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya lagi nyari asuransi melahirkan. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We're the one you can rely on. We are trusted.